Perang Dunia Kedua adalah pertempuran terbesar dan paling mematikan dalam sejarah umat manusia. 19 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, dunia kembali dihantui oleh bayang-bayang ketegangan dan konflik yang semakin memburuk. Pada tahun 1939, keheningan kembali pecah menjadi kekerasan tanpa ampun. Seperti kilat di malam gelap, perang kembali melanda dunia, mengguncangkan hati dan merobek kedamaian yang rapuh. Pada tanggal 1 September 1939, ketika matahari terbit di pagi yang tenang, dunia tak menyangka bahwa saat itu akan menjadi permulaan dari kehancuran yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Pasukan Jerman melintasi perbatasan Polandia dengan kekuatan penuh. Serangan itu terjadi secara brutal dan tanpa ampun, menghujani langit dengan ledakan dan mengepung kota-kota Polandia. Dalam hitungan hari, negara kecil yang damai ini jatuh ke dalam kehancuran. Serbuan pasukan Jerman yang tak terkendali memporak-porandakan pertahanan Polandia yang lemah. Kota-kota menjadi puing-puing dan rakyat Polandia berlarian dalam ketakutan. Pada saat yang sama, dunia menahan nafas ketika mereka menyaksikan kemarahan Jerman yang terus meluas. Berita penyerangan itu pun menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Dan pada tanggal 3 September 1939, Britania Raya dan Perancis sebagai sekutu Polandia memutuskan bahwa mereka tidak bisa lagi berdiam diri. Mereka menyatakan perang terhadap Jerman yang telah menciptakan badai yang tak terelakkan. Namun yang tidak mereka ketahui adalah serangan ke Polandia hanya permulaan dari gelombang kehancuran yang akan menyapu seluruh dunia. Dan inilah kisah kelam sejarah Perang Dunia Kedua. Tahun 1939, Jerman dipimpin oleh diktator Nazi yaitu Adolf Hitler. Dia meyakini rakyatnya merupakan ras unggul yang ditakdirkan untuk menaklukkan Eropa. Pasukannya telah berjalan memasuki Austria dan Cekoslowakia. Namun Perang Dunia Kedua dimulai saat Hitler menugaskan angkatan udara Jerman yang dikenal sebagai Luftwaffe untuk menginvasi Polandia. Serbuan pasukan Jerman yang tak terkendali memporak-porandakan pertahanan Polandia yang lemah. Kota-kota menjadi puing-puing dan rakyat Polandia berlarian dalam ketakutan yang sangat mendalam. Setelah 3 minggu dalam penyerangan, ibu kota Polandia jatuh ke tangan Jerman. Polen hat den Kampf gewählt und es hat den Kampf nun erhalten. Setelah Jerman berhasil menduduki Polandia, teror pun dimulai. Pasukan Jerman menangkap rabi ortodoks, kemudian mengikatnya di atap sinagoge kayu dan membakarnya hidup-hidup. Dan pasukan Jerman hanya menentukan kapan mereka akan membunuh semua warga Polandia. Sehingga satu-satunya pilihan yang tersisa bagi para penduduk adalah membela diri dan melindungi keluarga mereka sebisa mungkin. Walaupun secara perlahan-lahan semua pembantaian itu terjadi. I remember seeing the dead horses and the ruined buildings. My mother burst crying and she threw up when she saw everything that was happening. It was just such a shock. We were simply overwhelmed by the German military might. It was a feeling of being in a trap. There was no way out. The Germans started the terror immediately. They brought in the Orthodox rabbi and tied him up to the roof of the wooden synagogue and started a fire, and they all died right in front of my eyes. Setelah menduduki Polandia, Hitler hendak membentuk kekaisaran Jerman dengan menginvasi negara-negara timur. Namun Inggris Raya dan Perancis memiliki pakta dengan Polandia, sehingga Inggris Raya dan Perancis menyatakan perang dengan Jerman. Just to bring you up to date on the news of Europe, if you are just turning on your radios, Great Britain is now at war with Germany. Setelah menyatakan perang dengan Jerman,
anak-anak di Paris dan London diamankan ke perdesaan. Lalu Perancis dan Inggris meminta bantuan pasukan kolonial mereka dari Asia dan Afrika. Un monde de maîtres et d'esclaves, nous avons à sauver la liberté et la dignité humaine. Pasukan sekutu menyebar di sepanjang garis Maginot, sebuah rangkaian bunker dengan benteng di sepanjang perbatasan Jerman. Selama 8 bulan, kedua kubu saling mengawasi dari sisi berseberangan. Musim semi 1940, pasukan Jerman melancarkan serangan dadakan. Mereka mengintari garis Maginot dan melewati hutan Ardennes. Und was die in Polen versprochen hat, wird es in England und Frankreich. Die anderen sind ja schon nach Polen gegangen und ich wollte unbedingt noch was erleben. Ne? Ich war begeistert. Setelah menaklukkan Maginot dan Netherlands, kemudian pasukan tank lapis baja dengan roda ban karet atau disebut dengan Panzer menyerbu Belgia, Belanda, dan Perancis. Wieder ging es weiter und wir haben uns schon gewundert, dass also da kaum Gegenwehr ist. Mengetahui penyerbuan itu, pasukan Inggris mengerahkan beberapa kendaraan lapis baja yang sangat usang. Namun kendaraan itu tak kuat untuk berhadapan dengan serangan tank lapis baja milik pasukan Jerman. Hanya sekali tembakan, tank lapis baja pasukan Inggris langsung hancur. Mengetahui kekuatan pasukan Panzer, pasukan Inggris bergerak mundur ke pantai Dunkirk dan mereka terpojok oleh pasukan Jerman. Mereka terjebak tanpa pertahanan. Tak lama kemudian, tiba-tiba pesawat-pesawat bermunculan dari langit. Pesawat-pesawat itu berdesing, menungkik, dan mulai menembaki pasukan Inggris. Pasukan yang sudah terpojok dan tak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya bisa pasrah menerima teror yang mengerikan itu. Dalam keadaan terpojok, pasukan Inggris melakukan langkah evakuasi terakhir, yaitu menaiki kapal sekutu. Namun pesawat-pesawat itu melakukan serangan terbang rendah dan mulai melakukan serangan brutal dan menghancurkan kapal rumah sakit sekutu. Near Dunkirk this evening, Allied troops have been deliberately machine-gunned and slaughtered by low-flying aircraft. Allied hospital ships have been attacked. You're up to your neck. Dead bodies. The slaughter. Evakuasi Dunkirk, kurang lebih 338.000 pasukan sekutu berhasil dievakuasi dari pantai Dunkirk. Dari jumlah tersebut, sekitar 198.000 diantaranya adalah pasukan Inggris dan sisanya terdiri dari pasukan Perancis, Belgia, dan sejumlah kecil pasukan dari negara lain yang terlibat dalam konflik. Dalam pertempuran Dunkirk atau evakuasi Dunkirk, pasukan yang gugur tidak sebesar jumlah pasukan yang berhasil dievakuasi. Namun sekitar 68.000 hingga 100.000 tentara sekutu, termasuk pasukan Inggris, Perancis, Belgia, dan beberapa lainnya diperkirakan tewas atau ditangkap selama pertempuran. Selama beberapa minggu berperang, pasukan Jerman membunuh atau menangkap lebih dari 2 juta pasukan sekutu. Dalam 21 hari, pasukan Nazi berhasil kuasai Prancis dan memasuki Paris, dan Prancis mulai menyatakan menyerah ke pihak Jerman. France has surrendered. Kemudian di Berlin, Hitler disambut sebagai bak pahlawan. Pasukan Nazi kini menguasai sebagian besar Eropa. Hanya Inggris Raya yang jadi penghambat. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris pada tahun 1940, tak mau tunduk dengan peringatan Hitler. Kini Hitler mempersiapkan serangan mematikan terakhirnya. Ia berencana melakukan invasi berskala besar ke Inggris Raya. Namun terlebih dahulu, ia harus melumpuhkan Angkatan Udara Inggris Raya. Britain alone will continue the struggle.